الشكر علينا. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum kita adalah momentum di mana sebentar lagi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini adalah hari ke 13 Sya'ban ya. 13 ya, sama 12 Maret ya, 12 Maret 13 Sya'ban 12 Februari 13 Sya'ban. Maka seperti biasa, dikarenakan ini adalah pertemuan terakhir dengan saya jelang Ramadan, maka kita gunakan momentum ini untuk kembali mengenang-enang, mereview bahasan seputar permasalahan saum Ramadan. Dan tahun lalu juga saya lakukan hal yang sama. Kalau di tahun lalu di pertemuan yang juga momentumnya seperti ini, bahwa kok pada waktu itu ikut hadir, insya Allah itu pula yang ingin saya sampaikan kepada kita. Dan kalau lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah langsung sepertinya ingat, oh ya Ustadz ya. Nanti akan sedikit-sedikit ditanya ya, iya apa iya kan gitu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panduannya jelas adalah kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Seperti sering saya sampaikan kepada kita, Syekh Said Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya itu beliau punya metode yang baku, cara yang tetap seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak punya kitab fikih sunnah di rumah yang Said Sabiq lah, yang ada fikih sunnah Said Sabiq dan ada sahih fikih sunnah, beda ya. Di kitab fikih sunnah Said Sabiq itu kalau bapak buka, bapak akan mendapatkan bahwa beliau ketika hendak membahas satu permasalahan fikih itu beliau punya cara, yaitu mengawali bahasannya misalnya ya, dengan menuliskan definisi atau pengertian. Kemudian yang kedua, kadang beliau mengawali bahasannya dengan menuliskan ayat atau hadis yang memuat tentang keutamaan permasalahan yang dibahas. Kadang beliau menuliskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan syar'inya atau landasan syar'inya. Kadang beliau mengawali bahasannya dengan menyebutkan status hukum gitu. Nah, ketika beliau bahas tentang saum, maka beliau mengawali bahasannya dengan menuliskan definisi atau pengertian ibadah saum. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa beliau ini seorang faqih, seorang alim yang ahli fikih gitu ya. Maka sudah barang pasti ketika beliau menuliskan pengertian tentang puasa, itu landasannya adalah apa yang sudah dituliskan ya oleh para ulama fikih pasti. Nah, maka beliau tuliskan kepada kita, kata beliau tentang saum, langsung pada definisi saum secara syar'i. Kata beliau apa? As-siyamu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi samsi ma'an niyati. Jadi saum itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatalnya, dari mulai terbit fajar subuh sampai dengan terbenam matahari, disertai dengan niat. Jadi pentingnya kita memahami definisi ini itu akan
berpengaruh pada seperti apa kita punya persepsi tentang saum yang baik yang dituntutkan oleh syariat pada kita, dan konsekuensi dari persepsi yang baik itu itu akan menentukan sikap kita yang baik atau sikap kita yang benar tentang puasa, gitu ya. Nah, definisi yang dituliskan oleh beliau ini adalah definisi para ulama fikih yang maksud mereka ketika mereka menuliskan definisi saum seperti ini adalah beliau ingin menyampaikan bahwa saum yang sah secara syar'i itu ya cuma begitu, meniatkan untuk berpuasa, kemudian menahan diri dari pembatal-pembatal puasanya, dilakukan puasa itu dari mulai subuh sampai dengan terbenam matahari, gitu. Kalau orang saum seperti itu maka sah secara syar'i. Tinggal sekarang pertanyaannya, pembatal-pembatal puasa itu apa? Gitu ya. Nah, maka kalau kita bicara tentang pembatal-pembatal saum itu apaan gitu. Yang pertama kali yang penting kita ketahui bersama adalah pembatal puasa yang disepakati, lepas dari khilaf, bukan pengembangan atau bukan irisan dari permasalahan inti. Bahwa pembatal puasa itu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 187. Jadi kalau Bapak lihat mushaf pasti tahu tuh, kelihatan tuh ayatnya, dapat ayatnya. Al-Baqarah ayat 187. Ayat yang padanya Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian, ya, kepada kamu pada malam hari puasa melakukan rafats, ya, dengan istri-istri kalian. Yang dimaksud dengan rafats itu ya berhubungan suami istri, berhubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Allah Maha selalu husnudzon, yang disebutkan istri-istri meskipun realitanya ya istri. Ya. Jadi dalam ayat itu disebutkan pada malam hari puasa itu dihalalkan itu. Dari kapan? Lailatus Syam, dari sejak masuk malam puasa. Masuknya malam itu ditandai dengan apa? Ghurubu Syamsi, dari sejak terbenamnya matahari. Kemudian di tengah ayat disebutkan wakulu washrobu, makan dan minumlah. Coba lihat di tengah ayat ya, wakulu washrobu, dan makan serta minumlah. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar, di waktu subuh. Jadi yang dihalalkan pada malam hari, kurun waktu dari mulai masuk malam itu maghrib sampai dengan masuk waktu subuh, itu 3 hal: hubungan suami istri, kemudian makan dan minum. Logika sederhananya, kalau itu dilakukan di siang hari maka saumnya batal, karena dihalalkan pada malam hari, otomatis tidak dihalalkan di siang hari. Itu sederhana itu. Kalau yang lain-lain mah irisan. Irisan itu pengembangan dari yang 3 inti itu. Seperti misalnya, mohon maaf ya, hubungan suami istri itu dalam rangka apa sih? Ini banyak anak-anak lagi, nggak apa-apa lah. Ya, bapak-bapak senyum-senyum ini. Intinya hubungan suami istri itu adalah dalam rangka untuk menyalurkan syahwat secara syar'i. Itu sampai pada apa? Puncaknya ditandai dengan keluarnya air mani, kan itu. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah air mani itu keluar hanya dengan berhubungan suami istri atau bisa dengan cara yang lain? Itu umpamanya, mohon maaf, di siang hari ya, seorang lelaki di saat tidur bermimpi, kan gitu,
Mimpi apa? Ya mimpi lah. Kadang sederhana kan mimpinya manjat pohon kelapa, ya, naik sepeda kan gitu. Tapi tiba-tiba kan gitu, ya gitu ya. Tiba-tiba begitu. Kemudian atau dibahas oleh para ulama seperti istimna. Istimna itu dibahas oleh para ulama di dalam literatur fikih. Istimna itu dari kata mani. Istimna itu mengeluarkan air mani. Bukan dengan cara hubungan suami istri, bukan dengan mimpi, kan gitu. Ya, tapi dia bisa mengeluarkannya. Nah, itu irisan. Dari yang mana? Irisan dari mana itu? Irisan dari berhubungan suami istri. Selanjutnya makan dan minum. Intinya makan dan minum itu adalah di dalam rangka untuk apa? Dulu saya sampaikan kepada kita, tagziyah. Jadi yang dimaksud dengan tagziyah itu adalah menyuplai gizi ke dalam tubuh supaya jadi kuat. Kalau yang lapar jadi kenyang, yang haus jadi lepas dahaga, kan gitu. Masalahnya adalah apakah ya menyuplai gizi ke dalam tubuh itu hanya dilakukan dengan hanya ya makan dan minum, atau bisa dengan cara yang lain? Itu pertanyaan. Siang hari jam 1 panas kayak gitu ya, lapar haus, kalau makan minum batal. Akhirnya dia colok tangannya pakai jarum impusan, kemudian impus dirinya, habis 2 kantong misalkan. Seger kan? Nah, apakah seperti itu membatalkan puasanya atau tidak? Nah, ini bukan masalah, bukan yang ingin saya jelaskan. Ini irisan. Tapi yang inti itu pembatal puasa itu hubungan suami istri, makan dan minum. Artinya apa? Kalau orang sekali lagi mukmin muslim puasa, ya, meniatkan dari sejak malam harinya, kemudian dari mulai subuh sampai dengan maghrib dia menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa yang 3 tadi itu, ya, maka saumnya sah secara syar'i. Meskipun apa? Meskipun ketika sedang saum dia membicarakan keburukan orang lain. Meskipun ketika sedang saum dia berkata kotor, berkata jorok, bohong, nah itu. Kalau yang itu ada di wilayah mana? Yang itu tuh lagi puasa bohong, berkata kotor, berkata jorok, membicarakan keburukan orang lain. Itu adanya di wilayah mana itu? Di wilayah sah puasa atau di wilayah kesempurnaan? Maka para ulama menyebutkan itu adanya di wilayah kesempurnaan. Ada dasar pijakannya. Oh iya, dulu saya sampaikan kepada kita, ada. Ketika Bang Ita sabdakan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, yang artinya siapa berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan zur dan perbuatan zur. Perkataan dan perbuatan zur itu maksudnya perkataan dan perbuatan jahat, maksiat, ya, dan perbuatan maksiat, perbuatan jahat. Misalnya lagi puasa nyopet gitu. Puasa-puasa nyopet tuh. Ayo. Nah, itu tuh, ya. Maka Allah sama sekali tidak punya kepentingan atas makan dan minum yang dia tinggalkan. Maksudnya apa nih? Dijelaskan pada hadis yang lain. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa sementara dari ibadah puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Itu maksudnya. Nah, kalimat yang dikandung oleh kedua hadis ini itu tidak menunjukkan bahwa saum orang itu tidak sah. Tapi saum itu adalah tidak sempurna alias zero pahala. Tetap sah secara syar'i. Loh, kok bisa begitu? Gampang. Ketika kita sudah tahu pembatal puasa yang tadi itu, tinggal dikomparasi aja, dikomparasi kemudian disebut, kemudian dikorelasikan kan gitu. Maksud saya begini, ketika orang nyopet misalnya, apakah habis nyopet itu orang harus mandi junub? Nah, itu masalahnya.
Ketika orang baru saja nyopet, apakah setelah dia nyopet dia kenyang, kemudian dia lepas dahaga? Tidak. Jadi makanya gitu. Atau tadi itu ya, bohong. Apakah bohong? Kalau orang habis bohong itu harus mandi janabah? Tidak. Habis bohong orang, apakah dia kenyang? Apakah dia gak haus? Kan itu. Kalau enggak, jadi bukan pembatal puasa. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang dapat merusak saum seseorang. Tadi saya sampaikan kepada kita, memahami definisi ini penting supaya tidak keliru berpersepsi, berpandangan, kemudian tidak keliru menentukan sikap. Bisa ambil contohnya Ustadz, dulu pernah saya sampaikan kepada kita, kalau membatalkan puasa, kalau misalnya mohon maaf ya, membicarakan keburukan orang lain itu membatalkan puasa, atau dipahami membatalkan puasa, mohon maaf, misalnya ada sekelompok bapak atau ibu-ibu jam 10 pagi membicarakan keburukan orang lain, ngerumpi, menggibah, membicarakan keburukan orang lain jam 10 pagi. Jam 1 kebetulan lagi haus-hausnya, lagi lapar-laparnya, dia cerita sama temennya yang lain, aduh tadi kami itu menggibah tuh, membicarakan keburukan si fulan, si fulana itu, malah kita lagi puasa. Kapan itu? Tadi jam 10. Batal nggak ya puasa saya? Oh batal itu, batal kan gitu ya. Lagi haus, lagi lapar, dibilang batal pula kan gitu. Akhirnya yaudah, kalau batal mah ngapain dilanjutin kan gitu. Maka dia pulang ke rumahnya atau masih di pasar kan gitu ya, ketika ketemu temannya itu, dia masuk ke warung bakso, kemudian makan bakso 2 porsi tambah minum lagi. Lah kamu bukannya puasa? Sudah batal saya tadi menggibah orang. Nah itu, padahal sebetulnya menggibah orang itu atau berkata jorok, berkata kotor itu tidak membatalkan puasa, tapi menjadikan puasa itu rusak alias zero pahala. Lalu apa beda Ustadz? Ya, puasa yang rusak zero pahala gitu dengan puasa yang tidak sah atau puasa batal. Jelas beda. Kalau rusak, meskipun rusak tapi dia tetap masih statusnya masih sebagai seorang yang shaim. Sejatinya dia punya persepsi bahwa orang yang puasa itu doanya dikabul. Kenapa tidak mengamalkan ayat yang padanya Allah SWT firmankan bagaimana? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran kan itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri itu ya dengan perilaku seperti itu. Zakarullah, dia bergegas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya? Siapa tahu dosa tadi itu, membicarakan keburukan orang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berangkat dari satu keyakinan bahwa orang puasa itu doanya dikabul kan gitu. Kan nggak tahu doanya itu dikabul atau tidak. Kalau Allah dikabul dan hanya Allah SWT yang tahu, maka berarti saumnya yang rusak tadi itu dikembalikan ke tracknya. Dikembalikan kemana? Kepada saum yang benar. Seharusnya begitu kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang Allah SWT itu tentang definisi. Jadi penting memahami definisi yang baik gitu. Nah, tentang definisi yang sempurna itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menambahkan pada definisi para ulama fikih. Kan para ulama fikih menyebutkan as-siyamu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi samsi ma'aniyah. Jadi puasa itu menahan diri dari pembatal-pembatalnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Ditambahkan oleh para ulama, semisal Al-Qurtubi tadi dalam kitab tafsirnya Al-Jami'ah Kabil Quran,
Kata beliau apa? Wa tamamuhu wa kamaluhu bisinabil mahdurat wa adamil wuqu'i fil muharramat. Dan kesempurnaan ibadah puasa itu akan didapat oleh seseorang ketika ia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dirinya terperosok pada yang diharamkan. Jadilah di samping dia mensaumkan kemaluan dan perutnya, maka dia pun mensaumkan matanya, mensaumkan telinganya, mensaumkan apalagi seluruh anggota tubuhnya, mulutnya kan itu. Bahkan pikiran dan hatinya dia saumkan semua. Dia akan berusaha melaksanakan saum yang sempurna, bukan hanya sekedar yang sah secara syar'i. Ya, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, masih ada berapa menit lagi. Selanjutnya yang dituliskan oleh beliau setelah menuliskan definisi itu adalah hadis-hadis tentang keutamaan, ya, keutamaan puasa. Nah, ini saya rasa semua udah tahu lah tentang masalah ini. Kemudian selanjutnya beliau menulis bahasan tentang siyamu Ramadan, puasa Ramadan, dan beliau mengawalinya dengan dasar pensyariatan. Dasar pensyariatan ibadah saum semua kita tahu. Al-Baqarah ayat yang ke berapa? 183. Jangan mau dibohongin sama Ustaz. 180. 1, 2, 3, 4, padahal dia punya 3. 183. Tentang siapa yang diseru orang-orang beriman saya sudah jelaskan, ya. Yang ingin saya sampaikan kepada kita dan belum pernah saya sampaikan kepada kita itu tentang kama. Tentang apa? Kama. Jadi dalam ayat itu kan ya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin menjelaskan tentang kama itu. Jadi kama di dalam bahasa Arab itu dia satu alat yang digunakan untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu. Tapi yang terletak setelah kama itu pada umumnya adalah kata kerja. Kalau kata benda itu pakai ka, misalnya nama orang atau ingin menyamakan sipulan orang, ya, sipulan dengan sipulan. Biasanya begini, Muhammadun ka Ahmad. Muhammad itu seperti Ahmad, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam ayat itu yang digunakan apa? Kama. Maka kama itu masuk pada kata kerja. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah diwajibkan, kan gitu. Alaikumusiyam, kepada kalian berpuasa, kama kutiba, kama kutiba, seperti puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, ini fungsi dari kama dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah kepada kita. Kata beliau apa? Setidaknya ada 3. Satu, ya, tasbih di situ atau penyerupaan di situ maksudnya di dalam rangka menyerupakan, ya, apa? Waktu puasa dan kadar puasa. At-tasbihu yarji'u ila waqti shaumi wa qadri shaum. Maksudnya apa? Waktu puasa dimaksud adalah waktu puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib tadi itu. Yang dimaksud dengan kadar puasa, berapa hari atau berapa bulan puasa itu. Nah, diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Yang diserupakan apanya tadi? Waktu puasa dan kadar puasa. Artinya apa? Puasa yang diwajibkan kepada kita dan puasa yang diwajibkan kepada mereka itu dulu, ya, itu sama persis seperti itu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ibnu Abbas itu menjelaskan, kata beliau begini, Innallaha ta'ala kataba ala qaumi Musa wa Isa sauma Ramadan faghayyaru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kaum Nabi Musa dan kepada kaum Nabi Isa puasa Ramadan. Tapi mereka merubahnya. Seperti apa bentuk perubahan itu? Zada ahbaruhum alaihim asyrata ayyam. Sebagian para pendeta menambahkan kepada umatnya 10 hari puasa. Kemudian mereka melakukannya. Saumnya berapa berarti? 40
hari. Tsumma marida ba'du ahbarihim. Ternyata sebagian pendeta mereka itu sakit. Ngekuat puasa 40 hari. Tapi Bani Israel tahu sendirilah di Israel kayak apa tuh. Yahudi kayak gitu. Katanya apa? Fanadhar. Alih-alih taubat justru malah bernadar. Apa nadarnya? In syafahullahu ayyazida fi saumihim asyrata ayyam fafa'al. Kalau Allah sembuhkan ia dari penyakitnya, maka akan ditambah lagi 10 hari. Dan mereka melakukan itu. Maka disebutkan begini, fasara saumun nasara khamsina yauma. Maka jadilah saum orang Nasrani itu dikenal berapa? 50 hari. Seperti itu proses perubahannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Fasauba alaihim fil harri fanaqaluhu ila rabi. Dan mereka merasa kesulitan ketika Ramadan itu jatuh di musim panas, maka mereka pindahkan saum Ramadan tidak lagi mengikuti bulan tapi mengikuti musim, dipindahkan ke musim semi. Nah, kenapa sampai ada kama itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus baginda Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasulnya, dan beliau itulah tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan saum itu kepada bentuk aslinya. Maka jadilah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasbih di situ katanya apa? Raji'un ila asli wujubihi. Jadi tasbih di situ, penyerupaan di situ kembali kepada siapa? Kembali kepada apa? Kembali kepada status hukum aslinya. Yaitu apa? Berarti yang serupakan apa? Hukumnya. Kutiba diserupakan kepada apa? Kepada kutiba. Maka diulang tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal, itu. Yang diserupakan apanya? Hukumnya. Jadi saum yang diwajibkan kepada kita itu wajib, seperti dulu juga hukumnya wajib. Yang terakhir, dan ini insyaallah benar-benar yang terakhir, at-tasbihu rajimun ila sifatis saum. Bahwa tasbih atau penyerupaan itu kembali kepada sifat saum, tata cara saum. Yang dimaksud tata cara saum di sini dijelaskan begini oleh Imam Al-Qurtubi. Katanya apa? At-tasbihu waqi'un ala sifati saumi alladzi kana alaihim min man'ihim minal akli wasyurbi wan nikah. Jadi saum yang diwajibkan kepada mereka itu dulu adalah saum menahan diri dari makan, minum, dan tidak hubungan suami istri. Gitu ya. Kemudian apa selanjutnya disebutkan? Fa idza hanal iftar fala yaf'alu hadhil asya. Ketika datang waktu berbuka, waktu itu ya, mereka tidak berbuka, tapi terus melaksanakan saum sampai malam. Setelah larut malam baru mereka buka. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian pada malam hari puasa berhubungan suami istri, bercumbu dengan istri kalian, kemudian makan dan minum, gitu. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, ya boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri. Itu sebabnya kenapa Allah SWT firmankan uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum, yaitu ayat yang ke-187 di surat 2 surat Al-Baqarah. Maka kesimpulannya yang diserupakan itu berarti apanya dari saum kita itu? Dari saum kita dengan mereka itu. Yang diserupakan berarti apa? Waktu saum yang dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kemudian sebulan penuh di bulan Ramadan, hukumnya wajib. Kemudian yang kita puasakan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri ya di siang hari. Jadi kalau dirunut ya sama, makanya pakai apa? Kama, sepertinya. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang perlu sharingkan silahkan, masih ada 5 menit ya, silahkan dari kanan, dari depan, dari kiri seperti biasa. Maaf nih terakhir saya agak ngebut bacanya supaya nggak kayak waktu itu, nggak dapat buntutnya ngaji ya, keburu habis waktu. Silahkan Haji. Assalamualaikum, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berpuasa itu
Kalau bahasanya kan berbohong itu. Seandainya kan berkatanya bohongnya itu untuk menolong, bagaimana itu? Seandainya kata ada orang, kemudian nanti lari ke kita, Pak tolong saya mulia nanti. Lari ke tempat kita, terus orang itu nyari, Pak ada orang di sini. Kata kita, oh tadi nggak ada ke sini. Nah itu bagaimana tadi? Terima kasih. Ini luar biasa ya. Ada apa namanya, beberapa kata berarti yang terputus nih, nggak ketangkep dengan baik. Jadi puasa atau berbohong ketika puasa itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak ibadah puasa. Nah kalau pertanyaannya bagaimana Ustaz kalau orang lagi puasa kemudian bohong, rusak nggak puasanya? Padahal bohongnya dalam rangka untuk melindungi seseorang dari bahaya misalnya gitu ya. Kalau masuk kategori di bab hilah, lagi perang misalnya gitu ya, kemudian ada si fulan lagi dikejar-kejar sama musuh, sama orang kafir kan gitu ya, nanya kepada orang yang lagi puasa, bohong kan merusak ibadah puasa ya kan. Tadi ada orang kesini yang ngumpet ke sini, lari ke sini. Saya sepertinya nggak ada ini, saya gitu ya, bohong gitu ya. Tapi bohongnya dalam rangka untuk melindungi orang supaya selamat dari kejaran orang kafir misalnya gitu. Kalau diniatkan ini sebagai bab hilah itu tipu daya namanya, maka tidak merusak ibadah puasanya ya. Tapi kalau perilaku bohong hari-hari yang nggak perlu apa untuk apa terus dia bohong kan gitu, tetap rusak ibadah puasanya. Mohon maaf, orang punya istri satu biasanya jujur, tapi orang punya istri dua ada bohong dikit-dikit, istri tiga bohongnya sudah mulai banyak, istri empat banyak sekali bohongnya gitu. Lagi puasa bagaimana ya, itu nggak boleh biar bagaimana. Jadi saya ingat cerita dari seseorang kepada saya, ada seorang kiai terkenal yang nggak usah disebut, dalam satu acara itu diminta untuk berdoa, memimpin doa. Kata beliau, jangan saya, yang lain aja. Kalau saya yang berdoa khawatir doa saya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget semua orang, ini kiai besar. Lalu ditanya sama orang-orang di situ, kenapa kiai? Istri saya ada dua. Apa hubungannya? Kayak nggak tahu aja. Kalau isi dua itu kadang bohong ke sini, kadang bohong ke sini. Kalau saya berdoa kepada Allah, saya tukang bohong gimana? Yang lain aja yang berdoa. Meskipun itu tetap aja nggak boleh bohong seperti itu. Bukan bohong dalam rangka untuk melindungi dari bahaya itu. Itu mah bohong dalam rangka agar selamat dirinya. Dia agar selamat nggak boleh. Harus jujur ya. Walau alam bisawab. Jadi kalau dalam rangka untuk hilah tadi itu, insya Allah saumnya nggak rusak. Silakan yang lain, nggak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di medsos kan banyak anjuran amalan nisfu Sya'ban. Amalan yang sahih itu sebetulnya yang seperti apa sih? Ini apa namanya, luar biasa ini ya. Nisfu Sya'ban ini kalau nggak salah dulu ditanyakan juga sama Haji ya. Iya. Mohon maaf ya, sebaiknya begini, di dalam kita beramal itu yakin bahwa itu ada dasar pijakannya di dalam Quran atau di dalam hadis yang sahih, amalkan. Kalau tidak, lebih baik dihindari. Hanya saja satu hal yang saya sarankan kepada kita, nggak perlu ya menunjuk-nunjuk hidung orang lain, gitu ya. Memberikan pemahaman perlu, tapi tidak perlu menunjuk hidung orang lain. Anda begini, Anda begitu, Anda begini, begitu, nggak usah. Tapi memberikan pemahaman, menyampaikan kebenaran, silahkan, bagus gitu. Tapi jangan seolah-olah surga menjadi miliknya, ya. Seperti itu, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi itu bisa menghadirkan manfaat, khususnya bagi saya dan bagi kita semua, dan kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian selanjutnya, saya bolak-balik selama 1 tahun kemari, apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau ada
perilaku yang tidak enak, tidak pantas dilihat, maka mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan bersih hati dan bersih lahir ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.